Menyembah Engkau dengan segenap hati dan hidup kami, Tuhan. Thank you, Lord Jesus. Buka mata hatiku, buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu. Buka mata hatiku, buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu. Kau layak, kau layak ditinggikan, nyata kemuliaan-Mu, curahkanlah kuasa-Mu, ku sembah kudus, kudus, kudus. Buka mata hatiku, Tuhan, buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, biar ku memandang, biar ku memandangmu. Buka mata hatiku, buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, Tuhan, biar ku memandangmu. Kau layak, kau layak ditinggikan. Amin. Nyata kemuliaan-Mu, curahkanlah kuasa-Mu, ku sembah kudus, kudus, kudus. Kau layak, kau layak ditinggikan. Nyata kemuliaan-Mu, curahkanlah kuasa-Mu, ku sembah kudus, kudus, kudus. Katakan kudus, 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 kudus. Engkau kudus, kudus, kudus. Oh, kudus, 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 biar ku memandangmu. Kudus, 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 kudus. Amin, Tuhan. Kudus, kudus, kudus. Kudus, 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 biar ku memandangmu. Sekali lagi katakan, kudus Tuhan, Kau kudus. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Oh, kudus, kudus, kudus,
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, senang bisa berjumpa lagi di dalam program Sahabat Shalom. Hari ini bersama saya, kita mau sama-sama belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema menjadi manusia baru. Nah, pembacaan firman Tuhan yang menjadi dasar saya ambil untuk tema ini adalah dari kitab Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-17 sampai ke-32 dengan perikop manusia baru. Nah, coba kita sama-sama baca terlebih dahulu kitab Efesus ini pasal yang keempat ayat 17 sampai ke-32 dengan perikop manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula dengan segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Haleluya. Demikian pembacaan firman Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika video ini direkam, keadaan pandemi COVID-19 sudah menjadi endemi ya. Tetapi ketika 1-2 tahun pertama pandemi COVID-19 terjadi, kita dihadapkan sama keadaan yang namanya new normal atau normal yang baru. Nah, di new normal itu kita dihadapkan gaya hidup kita itu diubah. Dari yang kita tadinya cuek, jarang yang namanya cuci tangan, jarang namanya menggunakan hand sanitizer dan sebagainya itu, kita dipaksa kalau kita mau keluar rumah, kita mau makan di mal-mal atau di tempat umum, kita harus mencuci tangan, kita harus memakai yang namanya hand sanitizer itu. Nah, ada perubahan gaya hidup kita ketika kita melewati fase tersebut gitu ya. Nah, bicara tentang sesuatu yang baru ini, ada perubahan gitu. Gaya hidup yang lama, bahkan ketika sudah berlalu fase-fase kritis dari COVID-19, kita jadi mau gak mau terbiasa gitu untuk namanya bercuci tangan, menjaga kebersihan itu benar-benar kita harus perhatikan. Hand sanitizer tetap masih kita bawa-bawa. Bahkan saat ini kalau dibilang katanya sudah boleh gak pakai masker asal bukan di tempat keramaian. Tapi masih banyak dari orang-orang yang merasa sekarang sudah lebih nyaman untuk memakai masker ini gitu ya.
Jadi ada pola hidup yang berubah, ada pola hidup yang ditinggalkan yang kurang baik gitu ya. Nah, sama halnya dengan berbicara dengan manusia baru. Manusia baru di dalam perspektif Alkitab adalah orang yang lahir baru atau bertobat. Jadi dikatakan tadi ada hal-hal buruk yang lama yang dulu kita sering lakukan itu kita tinggalkan ketika kita menjadi manusia yang baru. Nah, itu artinya lahir baru, ada perubahan, ada sesuatu yang buruk yang ditinggalkan dan kita rubah menjadi sesuatu yang lebih baik. Kita berubah dari manusia lama menjadi manusia yang baru. Keadaan baru ini tapi nggak sebentar saja gitu, tapi tetap harus terus-menerus kita lakukan, bahkan kita perbaharui gitu ya, berdasarkan pengenalan akan Kristus kalau kita bicara tentang manusia baru. Nah, manusia baru dan lama tidak bisa bersatu, sama seperti keadaan tadi yang saya gambarkan. Ketika new normal itu sudah nggak bisa lagi kita beranggapan kita sementara ini untuk new normal gitu, lalu nanti kita kembali. Tidak seperti itu, tetapi benar-benar kita menjalani new normal ya, kedepannya akan seperti itu gitu. Kita harus merubah pola gaya hidup kita. Nah, manusia baru dan manusia lama pun demikian. Kita nggak bisa memainkan dua karakter sekaligus gitu ya. Seperti hidup sebagai orang yang jujur, tetapi di saat yang sama juga suka berbohong. Nggak bisa seperti itu. Sebab ketika kita mengenakan manusia baru, sifat-sifat baru itu sangat berbeda dengan sifat yang lama dan bertentangan. Jadi kalau kita membaca sifat manusia yang lama yang dimaksudkan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus di pembacaan Alkitab tadi itu, semuanya hal yang bertentangan dengan kebenaran itu kita tinggalkan. Sebaliknya, sifat manusia yang baru yang selaras dengan kebenaran firman Tuhan itu yang menuntun kita ke depan sehingga kita mencapai yang namanya kedewasaan rohani. Nah, bicara tentang lahir baru, saya juga menemukan ada beberapa makna dari lahir baru itu sendiri. Nah, yang pertama adalah orang yang sudah lahir baru itu selalu melakukan introspeksi diri. Setiap kita manusia saat melihat diri kita, seharusnya kita bercermin gitu, bertanya, apakah saya sudah sepenuhnya hidup di dalam iman? Apakah saya sudah melayani yang terbaik? Apakah saya sudah memberikan yang terbaik? Apakah saya sudah berkorban bagi sesama kita? Apakah kita sudah melaksanakan tanggung jawab kita gitu ya? Ada introspeksi diri ketika seseorang sudah hidup di dalam manusia yang baru gitu. Kalau misalnya kita ikuti khotbah-khotbah PASE beberapa minggu ini berbicara tentang siapa kita. Nah, ini juga secara tidak langsung mengajarkan kita untuk introspeksi diri kita gitu. Saat ini di dalam hidup kita sudah sejauh apa sih? Sudah ada di fase yang seperti apa sih gitu. Nah, bahkan kalau kita manusia yang terbiasa untuk introspeksi diri, kita secara alami nggak mudah untuk menghakimi atau mengadili orang lain. Misalnya berkata, kamu belum lahir baru, kamu sesat lah dan sebagainya. Itu nggak akan mudah terlontar, bahkan nggak akan kita ucapkan kepada orang lain kalau misalnya kita terbiasa untuk introspeksi diri gitu ya. Karena selalu kita mengukur diri kita sendiri, bukan mengukur orang lain. Nah, ungkapan-ungkapan seperti ini yang tadi itu ketika kita membandingkan orang lain, kita melihat orang lain, itu menunjukkan kesombongan rohani. Nah, merasa lebih baik dari yang lain, sikap-sikap seperti ini harusnya nggak lagi kita lakukan ketika kita menjadi manusia yang baru. Karena manusia yang baru selalu
eh, mengukur dirinya sendiri, mengkoreksi dirinya sendiri untuk menjadi lebih baik. Dan apa yang baik dari hidup kita ketika kita menjadi manusia baru, maka akan menjadi contoh untuk orang-orang di sekitar kita. Tanpa banyak bicara pun, orang akan melihat perubahan di dalam hidup kita kalau kita sudah menjadi manusia baru ini. Nah, yang kedua, adanya pengalaman pertobatan pribadi gitu. Setiap orang lahir baru itu berbeda-beda, nggak nggak sama kejadiannya setiap orang. Bagaimana mereka menemukan fase di dalam hidup mereka untuk berubah menjadi manusia yang baru. Cara Allah membuat orang bertobat itu bermacam-macam. Ada yang melalui peristiwa besar, ada yang harus sampai kecelakaan dulu, baru akhirnya tersadarkan gitu ya. Ada yang hal sepele, hanya dari teguran dari temannya membuat dia tersadar gitu dan akhirnya bertobat gitu. Nah, cara Tuhan menobatkan murid-muridnya pun demikian. Kita tahu sendiri ya di dalam Alkitab kisah bagaimana setiap murid-murid itu dipertobatkan dengan cara-cara yang luar biasa hebat, tetapi tetap semua masing-masing memiliki peristiwanya sendiri-sendiri gitu. Nah, makanya kita nggak boleh tadi dengan mudah untuk menjudge seseorang, bilang, oh kamu belum lahir baru dan sebagainya. Karena kita nggak punya hak untuk itu. Semua orang punya porsinya masing-masing dan cara bagaimana Tuhan untuk melawat mereka gitu ya. Nah, yang ketiga, lahir baru juga membuat orang semakin dekat dengan Tuhan. Tetapi pada saat yang sama juga memiliki motivasi untuk mengabdikan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan. Karena saat kita menjadi manusia yang baru, ada perubahan. Tadinya yang kita bukan sekedar gak suka ke gereja, atau gak suka beribadah, gak suka baca firman, tapi kita melakukan yang jahat. Tetapi ketika kita menjadi manusia yang baru, ada perbuatan yang lebih, yaitu mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita haus dan rindu untuk mencari Tuhan lebih lagi. Itu ketika kita menjadi manusia yang baru gitu ya. Semua yang kita lakukan di dalam hidup kita harusnya kita ingin atau rindu untuk memuliakan Tuhan. Dan hanya Tuhan, bukan untuk diri kita lagi. Nah, bagaimana kita menjalankannya gitu. Kita nggak harus menjadi pendeta, kita nggak harus jadi penginjil untuk menjadi manusia yang baru gitu. Jadi kita nggak perlu sesuatu yang hebat atau yang bagaimana, tetapi asalkan kita punya kemauan untuk menjadi manusia yang baru, kita mau ada keinginan untuk berubah, kita bisa gitu. Kalau kita saat kita terpanggil untuk menjadi pelayan Tuhan, ya puji Tuhan, tetapi nggak harus seperti itu gitu. Bahkan ketika kalau kita punya buka toko gitu ya, tetap respon kalau kita sudah menerima Tuhan, menjadi manusia yang baru, ada buah-buah yang bisa kita lakukan, bisa kita hasilkan di tempat di mana kita berada gitu ya. Nah, lahir baru itu dapat dikerjakan melalui peran kita masing-masing, dokter kah, guru kah, pegawai, bahkan pemulung sekalipun, pasti saat dia menjadi manusia yang baru, ada buah yang dapat dilihat dari orang-orang sekitarnya gitu ya. Kita memuliakan Tuhan melalui pekerjaan kita apapun itu. Karya lahir baru bebas gitu ya, luas. Tapi yang pasti ada buahnya yang bisa dilihat oleh orang lain. Nah, jadi jalan orang untuk mengalami lahir baru itu bermacam-macam. Nah, bicara soal manusia baru pun, saya menemukan ada beberapa ciri bagaimana seseorang itu sudah menjadi manusia baru atau belum gitu ya. Bahkan kita bisa melihat ada beberapa kisah
bukan beberapa, banyak kisah tokoh-tokoh di dalam Alkitab ini yang luar biasa diubahkan oleh Tuhan, luar biasa dipulihkan oleh Tuhan, sehingga mereka menjadi manusia baru yang sangat luar biasa gitu ya. Mereka benar-benar meninggalkan kehidupan mereka yang lama, mereka menjadi seorang pribadi yang baru, seorang pribadi Kristus yang benar-benar luar biasa hebat gitu ya. Nah, yang pertama ada di dalam kisahnya Zakeus gitu ya. Kita tahu sendiri kisahnya Zakeus di dalam Lukas 19 ayat yang ke-8 gitu. Dikatakan, tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Nah, ini luar biasa sekali gitu ya. Kita tahu bagaimana kehidupan Zakeus sebelumnya, seorang pemungut cukai. Dia ketika dia dijumpai Yesus, dia menerima Yesus, dia diubahkan oleh Yesus, dia menjadi seorang manusia yang baru, pribadi yang baru. Nah, respon Zakeus ini sangat luar biasa sekali gitu. Kita lihat di mana Zakeus ini dengan sangat nyata kerinduannya untuk mentaati firman Tuhan. Tadinya dia yang merampas punya orang lain gitu ya, mengingini hak orang lain. Ketika dia menjadi manusia baru, ada kerinduan dari dirinya untuk menjalankan firman Tuhan gitu ya. Dia berusaha menyenangkan orang lain gitu ya. Nah, terkadang kita seperti itu gitu. Kita bilang kita bertobat gitu ya. Kita tadinya jahat, tadinya kita bandel. Sekarang aku udah nggak lagi, aku udah nggak bandel lagi, aku udah nggak jahat lagi. Tapi dari Zakeus ini kita lihat bahwa nggak cukup hanya sekedar itu gitu. Tapi manusia yang baru memiliki ciri yang pertama ini dari kisah Zakeus adalah dia berbuat kebalikannya. Dia melakukan lebih gitu. Tadinya dia merampas orang lain, hak orang lain, bukan hanya dia bertobat, oh ya udah aku nggak merampas hak orang lain lagi, tetapi dikembalikan oleh Zakeus bahkan lebih 4 kali lipat tadi dikatakan. Jadi semua hal-hal jahat yang dulu dia lakukan, dia berhenti melakukannya, tapi nggak sampai hanya di situ, tetapi dia memberikan kembali lebih kepada orang-orang lain gitu ya. Jadi ada langkah lebih gitu ya yang kita lihat dilakukan oleh Zakeus ketika dia diubahkan. Nah, yang kedua, ketika murid-murid Yesus dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk menjadi penjala manusia. Di dalam Markus 1 ayat yang 16 sampai ke 19 dapat kita lihat di dalam kitab itu di mana Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Nah, apa respon dari murid-murid ini gitu ya? Dikatakan lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Nah, kita bisa lihat di sini dari murid-murid ini bagaimana mereka memprioritaskan Tuhan di atas apa yang mereka lakukan. Maksudnya di sini di atas kesibukan mereka, bukan berarti serta-merta kita meninggalkan pekerjaan kita gitu ya, tapi prioritas utama yang ditaruh sama murid-murid ini adalah kepada Tuhan Yesus gitu. Ketika mereka dipanggil, mereka merespon dengan sungguh gitu, memberikan dirinya, bahkan waktunya itu untuk Tuhan. Mereka nggak lagi memikirkan perkara di dunia yang mana merupakan pekerjaan mereka pada saat itu, tetapi mereka menangkap panggilan Tuhan tersebut. Kemudian yang ketiga dikatakan ada kisah Maria yang mengurapi kaki Yesus di dalam Matius 26 ayat yang ke-6 sampai ke-13. Kita baca kisahnya. Maria ini dia rindu untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dia mau
untuk terlibat dalam proses pekerjaan Injil itu. Dia berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kemudian ada juga kita tahu kisah jemaat mula-mula, di mana di dalam Kisah Para Rasul yang kedua ayat yang ke-41 dan ke-42, di mana jemaat ketika menerima Yesus dan menjadi manusia yang baru itu, mereka menjadi jemaat yang sangat luar biasa. Ketika mereka bertobat, dipulihkan, mereka menjadi jemaat yang rindu dan haus akan kebenaran, yang lebih kan pengajaran. Mereka semangat untuk mengikuti persekutuan-persekutuan yang ada gitu. Mereka rajin berkumpul untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan juga mereka senang untuk berdoa atau bersekutu dengan Tuhan. Nah, masih banyak lagi buah-buah yang dihasilkan ketika kita menjadi manusia yang baru gitu, dimana harusnya kita nggak lagi menjadi orang yang membeda-bedakan. Harusnya nggak ada lagi sifat yang membanding-bandingkan antara suku, antara gender, antara kelompok gereja dan sebagainya. Semua harusnya ketika kita menjadi manusia yang baru, kita harusnya menganggap semua teman-teman Kristen kita adalah sebagai satu persekutuan. Karena harusnya gak ada lagi yang mengatakan gereja saya paling benar, gereja ini sesat, gereja saya yang benar, gereja kamu salah, dan sebagainya gitu ya. Karena ketika kita masih membandingkan hal-hal seperti itu artinya kita belum sepenuhnya menjadi manusia yang baru. Karena harusnya ketika kita menjadi manusia yang baru, fokus kita dan tujuan utama kita adalah Kristus dan jiwa-jiwa. Jadi kita nggak lagi pandang hal-hal yang seperti itu lagi. Nah, lahir baru juga menggiring kita untuk masuk ke dalam persekutuan yang lebih intim lagi pada tubuh Kristus, di mana semua orang dipersatukan di dalamnya, di mana Kristus adalah kepalanya dan kita adalah tubuh yang saling membangun satu sama lain gitu ya. Jadi itu tadi ciri-ciri kalau kita sudah menjadi manusia baru. Kalau saya boleh review sedikit, ada 3 ciri poin ketika kita menjadi manusia baru. Yang pertama, ketika kita menjadi manusia yang baru, kita harusnya rindu untuk mentaati firman Tuhan. Harusnya ada kerinduan di dalam diri kita untuk menjalankan perintah Tuhan. Dan yang kedua, ketika kita menjadi manusia yang baru, harusnya kita memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Dan yang ketiga, ketika kita menjadi manusia yang baru, kita selalu mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Nah, mari kita introspeksi diri. Apakah di dalam hati kita sudah ada ciri-ciri ini gitu? Apakah kesukaan kita sudah mentaati firman Tuhan? Apakah kita sudah memprioritaskan Tuhan di atas segalanya? Apakah kita selalu mau berikan yang terbaik untuk Tuhan gitu? Nah, kalau misalnya belum, mohon maaf, jangan-jangan kita sebenarnya belum menjadi manusia yang baru. Nah, memang menjadi manusia yang baru ini tidaklah mudah. Kita berjuang gitu ya untuk menjadi manusia yang baru, tetapi iblis pasti akan menggoda kita lebih lagi. Maka dari itu kita harus melibatkan Tuhan lagi-lagi. Dalam keadaan apapun kita libatkan Tuhan, kita minta pertolongan Tuhan. Kita berdoa, Tuhan tolong aku ingin meninggalkan semua sifat-sifat lamaku. Aku ingin menjadi manusia yang lebih baik. Aku ingin berubah Tuhan, aku ingin bertobat. Kita minta tolong Roh Kudus untuk pimpin kehidupan kita yang baru ini. Pastinya kalau kita berdoa dan meminta pertolongan Tuhan dan Roh Kudus, kita bisa menjadi manusia baru yang sesungguhnya, menjadi manusia baru yang sepenuhnya. Dan pastinya itu akan menyenangkan hati Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Kami boleh menonton, mendengarkan
sedikit kebenaran firman-Mu pada hari ini. Kami berdoa, materaikan firman yang sudah disampaikan, berikan hikmat kepada kami, biar kami mau merendahkan hati kami untuk duduk diam dengar kebenaran firman ini dan melakukannya. Ajar kami Tuhan Yesus, Roh Kudus tolong kami untuk menjadi manusia yang baru. Kami mau meninggalkan setiap kebiasaan-kebiasaan buruk lama kami mau menjadi manusia baru, manusia yang dimenangkan oleh Tuhan, sehingga kelak nanti pada saatnya Engkau kembali, Kau dapati setia dan sempurna dan juga kudus, sehingga kami layak untuk Kau angkat ke surga Tuhan Yesus. Kami serahkan semua acara kami ini ke depan ke dalam tangan-Mu saja. Dan kami juga mau melanjutkan aktivitas kami Kata Tubuh Bungkus. Berkati dimanapun kami berada, kami menonton acara ini. Biar Kau berkati semua berkat yang sama Kau berikan kesehatan dan kekuatan yang terbaik selalu daripada-Mu. Berjumpakan kami lagi minggu depan di dalam program ini. Haleluya. Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami satu-satunya. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi di dalam program Sahabat Shalom selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.